Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan konsep dasar statistika, gitu ya. Sebetulnya apa sih yang kita pelajari di dalam statistika, gitu ya, terutama terkait dengan pembelajaran selama 1 semester ini ya. Nah, sebetulnya apa yang kita pelajari gitu ya? Apakah kita belajar statistika ataukah kita belajar statistik gitu ya? Nah, kita harus memahami makna dari dua kata ini gitu ya. Apakah kedua kata ini memiliki makna yang sama ataukah berbeda gitu ya? Nah, jadi apa yang dimaksud dengan statistika? Apa itu yang dimaksud dengan statistik gitu ya? Nah, karena yang kita pelajari ini menggali apa definisi dari dua kata ini gitu ya. Apa ya itu statistika, apa itu statistik. Nah, statistika itu adalah sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara menganalisis data, dan bagaimana cara menginterpretasikan data mengenai suatu kegiatan tertentu dan mengambil kesimpulan dalam keadaan di mana terdapat ketidakpastian. Nah, jadi di dalam statistika ini ada 4 kegiatan besar sebetulnya ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara mengumpulkan data, lalu bagaimana cara menganalisis data, lalu bagaimana cara menginterpretasikan data, dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengambil kesimpulan. Nah, jadi ada 4 hal itu yang akan kita pelajari di dalam statistika. Nah, terkait dengan bagaimana cara mengumpulkan data, nah kalau kita berbicara statistika, pasti kita berbicara dengan angka dan data. Nah, bagaimana data itu bisa kita kumpulkan? Bagaimana cara mengumpulkan data tersebut gitu ya? Nah, kalau di dalam statistika ini cara mengumpulkan data nanti kita pelajari dalam modul teknik pengambilan sampel. Jadi itu modul kedua nanti yang akan kita pelajari ya. Jadi bagaimana cara mengumpulkan datanya. Nah, terkait dengan alat ukurnya itu kan bisa menggunakan kuesioner gitu ya. Bisa melakukan percobaan atau eksperimen di laboratorium gitu ya. Bisa menggunakan data sekunder gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dipelajari di metodologi penelitian kuantitatif biasanya. Nah, kemudian yang kedua, menganalisis data. Nah, setelah data terkumpul, data itu mau kita apakan? Gitu ya, apakah cukup didiamkan saja? Kan tidak gitu ya, pasti harus kita analisis gitu ya. Atau kita hitung lah gitu ya. Nah, untuk menganalisis data, untuk menghitung data, salah satunya bisa menggunakan statistika deskriptif gitu ya. Di dalam statistika deskriptif itu nanti kita akan menghitung nilai mean, median, modus, standar deviasi, variansi gitu ya. Kemudian kita menampilkan data dalam bentuk grafik dan tabel. Nah, setelah data itu dihitung kan tidak hanya menampilkan angka saja gitu ya, tapi kita harus menginterpretasikan data tersebut supaya informasinya sampai ke audiens gitu ya. Nah, jadi nanti kalau sudah ada nilai rata-ratanya sekian, standar deviasinya sekian gitu ya. Nah, itu nanti harus dimaknakan maksudnya apa gitu ya. Kalau nanti ada grafik yang menanjak maksudnya apa, kalau ada grafik yang menurun maksudnya apa gitu ya. Jadi nanti harus diinterpretasikan supaya informasinya tadi sampai gitu ya kepada pembaca mengenai suatu kegiatan tertentu. Nah, artinya statistika ini bisa diaplikasikan ke berbagai bidang. Nah, kalau kita di FISIP misalkan, nah itu kan studi kasusnya lebih banyak dalam hal-hal yang sifatnya sosial gitu ya. Nah, maka nama mata kuliahnya disebut dengan statistika sosial. Kalau kita belajar di kedokteran misalnya gitu ya, nah itu kan lebih banyak studi kasus terkait dengan kesehatan.
Nah, maka mata kuliahnya disebut dengan statistik kesehatan. Kalau kita di dunia pendidikan, maka statistik pendidikan. Kalau kita di ekonomi misalnya gitu ya. Nah, itu mata kuliahnya disebut dengan statistika ekonomi. Nah, jadi prinsipnya rumus yang digunakan itu sama saja. Jadi mau misalkan rumus rata-rata gitu ya. Di FISIF, di kedokteran, di tarbiyah, di ekonomi itu sama saja rumusnya. Nah, yang membedakan hanya studi kasusnya gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan mengenai suatu kegiatan tertentu. Nah, yang terakhir adalah kita akan mengambil kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan ini nanti kaitannya dengan rumusan masalah gitu ya, atau pertanyaan penelitian. Nah, itu yang harus kita jawab dari data yang kita dapatkan gitu ya. Nah, di sini hanya ada ketidakpastian. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan di dalam statistika itu berada dalam situasi ketidakpastian. Artinya kesimpulan yang kita dapatkan itu tidak pasti. Jadi kita sudah capek-capek mengumpulkan data, lalu menganalisis data, lalu kita interpretasikan, dan kita dapatkan sebuah kesimpulan. Nah, ternyata kesimpulan yang kita dapatkan di dalam statistika itu sifatnya tidak pasti. Nah, tidak pasti di sini bukan berarti kesimpulannya salah gitu ya, tapi hanya sifatnya saja yang memang dia tidak pasti gitu ya. Apa kira-kira contohnya? Misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya kalau saat pemilu misalkan. Kalau saat pemilu itu kan suka ada quick count, ya, suka ada survei. Nah, misalkan kita ambil contoh quick count lah. Dalam quick count itu kan ada proses mengumpulkan data gitu ya, memilih TPS mana yang kita gunakan. Lalu setelah didapatkan datanya, lalu kita akan hitung, lalu diinterpretasikan, lalu diambil kesimpulan misalkan. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan melalui quick count itu pasti atau tidak? Tidak pasti ya. Nah, kenapa tidak pasti? Karena yang digunakan hanya sebagian TPS saja kan gitu ya. Nah, jadi ketidakpastian yang muncul di dalam statistika itu karena kata kuncinya adalah sampel. Nah, jadi ketidakpastian ini muncul karena yang digunakan di dalam statistika itu adalah data sampel. Nah, kalau kita ingin dapatkan jawaban yang pasti gimana caranya? Nah, kita harus menghitung seluruh populasi. Misalkan kalau hasil perhitungan KPU. Nah, kalau hasil perhitungan KPU itu kan menghitung seluruh TPS kan gitu ya. Nah, kalau perhitungan dari KPU itu kan pasti. Karena yang digunakan adalah seluruh data populasi. Tapi kalau hasil quick count itu kan hanya sebagian TPS saja gitu ya, sehingga kesimpulannya tidak pasti. Nah, itu yang yang dimaksud dengan statistika gitu ya. Jadi bagaimana cara mengumpulkan, bagaimana cara menganalisis data, lalu menginterpretasi, lalu mengambil kesimpulan. Nah, jadi kalau kita berbicara statistika, pasti kita berbicara data sampel gitu ya. Nah, itu yang dimaksud ketidakpastian. Ketidakpastian itu muncul karena yang kita gunakan adalah data sampel. Nah, itu definisi statistika. Nah, kalau statistik itu sembarang nilai yang menjelaskan ciri suatu sampel atau contoh. Jadi kalau misalkan suatu lembaga survei misalkan dia melakukan quick count, lalu diperoleh hasilnya calon A 50%, calon B 30%, calon C misalkan 20%. Nah, angka itu disebut dengan statistik. Jadi statistik itu bisa dikatakan hasilnya gitu ya. Jadi sembarang nilai yang menjelaskan ciri suatu sampel atau contoh. Itu kan nanti misalkan dari sekian TPS diambil sampel misalkan 1000 TPS. Dari 1000 TPS itu kan nanti didapatkan hasil sekian. Nah, itu yang hasil itu disebut dengan statistik gitu ya. Nah, kita ambil contoh misalkan kita punya populasi. Nah, populasi ini anggaplah misalkan TPS lah gitu ya. Nah, misalkan kita ambil skala kecil saja, populasinya ada 1000 TPS. Dari 1000 TPS itu kita ambil sampel TPS sebanyak 100 TPS. Nah, kemudian dari 100 TPS ini kita akan ukur. Nah, misalkan kita akan hitung. Nah, dihitung misalkan dengan menggunakan metode quick count.
Nah, kita hitung dengan menggunakan metode quick count. Nah, diperoleh hasil misalkan si A dapat 30%, si B dapat 45%, si C dapat 25%. Nah, angka ini disebut dengan statistik. Jadi statistik itu angkanya. Kalau prosesnya itu disebut dengan statistika. Jadi kalau prosesnya itu mulai dari bagaimana cara mengumpulkan gitu ya, memilih 100 dari 1000. Kemudian menghitung gitu ya, menganalisis lalu menginterpretasi lalu mengambil kesimpulan. Nah, angka yang kita peroleh dari data sampel ini disebut dengan statistik. Nah, statistik itu tadi sifatnya adalah tidak pasti. Nah, ketidakpastian itu muncul karena yang digunakan adalah data sampel. Nah, kalau kita ingin mendapatkan jawaban yang pasti, maka kita harus menghitung dari seluruh anggota populasi. Nah, kalau konteksnya misalkan TPS gitu ya, dihitung oleh KPU misalkan dengan real count misalkan gitu ya, keseluruhan populasi. Nah, maka diperoleh misalkan si A dapatnya 35%, si B 40%, si C 25%. Nah, angka ini kan sama-sama angka ya. Dari hasil sampel diperoleh angka, dari populasi diperoleh angka. Nah, kalau dari hasil sampel diperoleh angka yang disebut dengan statistik. Nah, kalau dari populasi lalu diperoleh angka, namanya bukan statistik, tapi disebut dengan parameter gitu ya. Nah, kenapa dinamakan parameter? Parameter itu kan biasanya dijadikan sebagai tolak ukur ya. Parameter tolak ukur gitu ya. Jadi misalkan kalau di kegiatan quick count itu kan biasanya tidak hanya satu lembaga survei ya yang melakukan quick count. Misalkan ada lembaga survei A ini melakukan quick count hasilnya sekian. Lembaga survei B melakukan quick count hasilnya sekian. Lembaga survei C melakukan quick count hasilnya sekian. Nah, sebagai orang awam, bagaimana caranya kita bisa mengetahui lembaga survei mana yang hasil quick count-nya paling akurat? Nah, sebagai orang awam mungkin kan bingung gitu ya. Tapi setiap lembaga survei pasti punya argumen masing-masing yang bisa menjelaskan bahwa hasil perhitungan mereka itu paling akurat gitu ya. Misalkan dijelaskan margin of error-nya, jumlah sampelnya, sebaran sampelnya, atau sebaran TPS-nya gitu ya, tingkat presisinya segala macam lah gitu ya. Nah, itu kan kalau kita sebagai orang awam cukup bingung gitu ya. Apalagi ketika kasus Pilpres 2014. Itu kan bukan hanya selisih angka gitu yang menunjukkan pemenangnya, tapi setiap lembaga survei malah berbeda pemenangnya gitu. Bukan selisih lagi tapi berbeda pemenangnya. Ini kan membuat kita malah makin bingung lagi gitu ya. Nah, itu karena sifatnya prediksi tadi. Jadi akan muncul kemungkinan ketidaktepatan dalam memprediksi. Nah, jadi kalau kita ingin menilai lembaga survei mana yang hasil perhitungannya itu paling akurat, ya kita harus menunggu hasil perhitungan parameter. Kita harus harus menunggu perhitungan dari KPU. Nah, ketika kita sudah dapatkan nilai KPU, tinggal kita bandingkan kan gitu ya. Lembaga survei A mirip atau tidak, lembaga survei B mirip atau tidak, lembaga survei C ini mirip atau tidak gitu ya. Nah, jadi nilai parameter itu biasanya dijadikan sebagai tolak ukur gitu ya. Nah, kalau kita menghitung data populasi, nah ini metode hitungnya disebut dengan sensus. Nah, hasil perhitungannya kita sebut sebagai parameter gitu ya. Nah, kalau kita menghitung data sampel, nah ini metode hitungnya kita sebut sebagai survei. Nah, hasil hitungnya kita sebut sebagai statistik. Nah, statistik ini kan dia sifatnya tidak pasti ya, karena dia digunakan sebagai alat untuk memprediksi nilai parameter gitu ya. Jadi karena dia prediksi ini ya, sehingga kesimpulan dari statistik ini sifatnya tidak pasti gitu ya. Kalau kita ingin jawaban yang pasti ya kita harus menggunakan seluruh data populasi gitu ya. Nah,
Nah, jadi kalau hasil parameternya sudah ada, ya tidak perlu lagi kita menghitung nilai statistik. Karena statistik ini dihitung biasanya ketika nilai parameternya itu tidak ada atau belum ada, gitu ya. Maka digunakan data statistik, gitu ya. Nah, itu kurang lebih perbedaan antara statistik dengan parameter, gitu ya. Jadi membedakan antara statistika dengan statistik. Jadi kalau statistika itu prosesnya, kalau statistik itu hasilnya, gitu ya. Nah, itu ya perbedaan antara statistika dengan statistik. Nah, ini ada istilah-istilah dasar tadi ya. Ada populasi, itu kumpulan orang atau objek yang sedang diamati atau diteliti. Lalu ada sampel, bagian dari populasi yang apabila diambil dengan benar, itu bisa merepresentasikan populasi yang kita ambil, gitu ya. Nah, terkait penjelasan dua hal ini nanti akan dibahas secara detail di teknik pengambilan sampel. Lalu ada sensus. Nah, sensus itu adalah pengumpulan data dari seluruh populasi. Lalu ada survei. Survei ini adalah pengumpulan data dari sampel. Lalu ada parameter. Parameter itu adalah ukuran deskriptif dari populasi. Kalau statistik, ukuran deskriptif dari sampel. Jadi kalau kita punya data populasi, nah dihitung dengan menggunakan sensus, hasil hitungnya kita sebut sebagai parameter. Kalau kita punya data sampel, nah metode hitungnya kita sebut sebagai survei, hasil hitungnya kita sebut sebagai statistik. Nah, ini ada beberapa peranan statistika di dunia nyata, gitu ya. Yang pertama adalah menyediakan data yang kredibel. Nah, itu kan terkait dengan proses pengumpulan data tadi, gitu ya. Jadi kalau proses pengumpulan datanya bisa dipertanggungjawabkan, maka hasil data yang kita dapatkan bisa kredibel. Tapi kalau pengambilan datanya sembarangan, ya angkanya ada, tapi ya tidak kredibel jadinya, gitu ya. Kemudian menganalisis data dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menginterpretasi dengan tepat, gitu ya, sehingga informasi yang didapatkan oleh pembaca itu tidak salah. Kemudian menarik kesimpulan yang logis dan faktual, karena kita mengambil kesimpulan berdasarkan data, gitu ya, ada faktanya. Nah, kemudian memprediksi keadaan di masa mendatang. Nah, ini kan sebetulnya sudah sering sebetulnya kita dapatkan, gitu ya, atau kita lihat juga seperti contohnya itu kan perakiraan cuaca. Itu kan diprediksi dalam 1 minggu ke depan, misalkan ya. Itu curah hujannya seperti apa, suhunya seperti apa, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu beberapa peranan statistika di dunia nyata. Nah, yang terakhir itu ya, ini membantu dalam pengambilan kesimpulan. Nah, selanjutnya adalah pengelompokan statistika. Jadi dari definisi statistika tadi, nah ini bisa dibagi menjadi 2 kelompok statistika. Yang pertama ada yang disebut dengan statistika deskriptif. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan statistika inferensia. Nah, di dalam statistika deskriptif ini kita hanya sebatas berusaha menjelaskan karakteristik dari data. Jadi kita meringkas data, gitu ya, menghitung nilai min, median, modus, standar deviasi, variansi, gitu ya, menampilkan data dalam bentuk grafik dan tabel. Nah, itu adalah statistika deskriptif. Nah, mungkin secara umum sudah pernah dipelajari waktu di SMA dulu ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan statistika inferensia. Nah, jadi kalau kita ingin mengambil kesimpulan, gitu ya, kita ingin meramalkan, gitu ya, membuat sebuah keputusan, gitu ya. Nah, ini menggunakan statistika inferensia, gitu ya. Nah, untuk bisa lebih memahami perbedaan kedua jenis statistika ini, kita lihat contohnya. Nah, misalkan saya ingin melihat karakteristik IPK kelas A dan IPK kelas B. Nah, misalkan IPK kelas A saya kumpulkan datanya, lalu masing-masing di kelas A dan kelas B ya, masing-masing dihitung. Kelas A misalkan didapat rata-rata IPK-nya adalah 3,5. Kemudian kelas B rata-rata IPK-nya adalah 3,0. Nah, misalkan muncul pertanyaan, apakah ada perbedaan antara IPK kelas A dengan IPK kelas B? Jawabannya apa? Ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Ada perbedaan, gitu ya. Jadi kan secara angka, secara matematis 3,5
ini berbeda dengan 3,0. Boleh nggak saya katakan 3,5 ini sama dengan 3,0? Tidak. Tidak. Ya. Karena memang secara matematis ya, angka 3,5 berbeda dengan 3,0. Nah, saya ambil analogi lain. Kalau di pengadilan itu kan ada terdakwa ya, yang sedang dihakimi itu kan terdakwa. Nah, ketika terdakwa dihakimi, gitu ya, dihakimi itu artinya di sidang gitu ya. Ketika terdakwa sedang disidang, keputusan yang mungkin muncul apa? Bersalah dan tidak bersalah, Pak. Nah, bersalah dengan tidak bersalah. Artinya kan terdakwa ini punya dua kemungkinan ketika selesai disidang. Bisa bebas, bisa tidak bebas gitu ya. Nah, ketika terdakwa di sidang, hakim boleh nggak memutuskan terdakwa bebas? Boleh. Hakim boleh nggak memutuskan terdakwa tidak bebas? Boleh juga. Nah, artinya boleh juga dong. Saya katakan bahwa 3,5 sama dengan 3,0. Tapi kan nilai matematisnya itu, Pak. Beda, Pak. Nah ini dia. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu itu harus ada dasarnya, harus ada dalilnya, gitu ya. Nah, misalkan gini, hakim memutuskan terdakwa bebas. Ada dasarnya atau tidak? Harus ada. Ada dasarnya. Nah, terdakwa tidak bebas, ada dasarnya atau tidak? Ada juga. Ada dasarnya juga gitu ya. Jadi ketika hakim memutuskan terdakwa bebas, pasti ada dasarnya. Kemudian terdakwa tidak bebas, pasti ada dasarnya. Nah, dasarnya itu berdasarkan apa? Pasti berdasarkan apa? Saksi dan bukti kan ya. Nah, saksi dan bukti inilah yang nantinya yang akan memberatkan terdakwa ke bebas atau tidak bebas. Nah, ini juga sama sebetulnya. Angka 3,5 dengan 3,0 baru menjelaskan karakteristik dari si data. Angka 3,0 juga baru menjelaskan karakteristik dari si data. Jadi kelas A rata-rata IPK-nya 3,0. Kelas B rata-rata IPK-nya 3,0. Nah, ini kita baru sampai kepada tahapan statistika deskriptif. Nah, kalau kita ingin memutuskan apakah 3,5 berbeda atau sama dengan 3,0, nah kita harus menggunakan statistika inferensia. Nah, di dalam statistika ini dan di dalam statistika inferensia ini nanti akan ada pembuktian seperti analogi saksi dan bukti ini. Gitu. Nah, jadi untuk sebetulnya kalau kita di hipotesis awal, apakah ada perbedaan antara IPK kelas A dengan IPK kelas B? Nah, itu kan hipotesis awal gitu ya. Nah, hipotesis awalnya pasti bisa ada perbedaan, bisa tidak ada perbedaan. Nah, nanti dari hasil perhitungan diperoleh IPK kelas A 3,5, IPK kelas B 3,0. Nah, itu kan baru karakteristik saja. Nah, ketika polisi misalkan menangkap gitu ya, si A jadi tersangka. Nah, kemudian tersangka itu kan dibawa ke pengadilan gitu ya. Nah, itu kan belum diputuskan ketika tersangka itu ditangkap oleh polisi misalnya gitu ya. Nah, itu kan baru sebatas menangkap saja, tapi belum memutuskan bahwa dia dipenjara atau tidak dipenjara, atau bebas atau tidak bebas. Nah, nanti kan pembuktiannya melalui sidang berdasarkan keterangan saksi dan bukti. Nah, ini juga sama. Jadi angka 3,5 ini baru sebatas menjelaskan karakteristik dari data saja. IPK kelas A, kemudian 3,0 baru menjelaskan karakteristik IPK dari kelas B. Nah, nanti untuk menjawab apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan, nah ini menggunakan statistika inferensia. Jadi yang menjelaskan itu tidak hanya angka ini, tapi juga nanti karakteristik dari data ini. Nanti diukurnya nilai variansinya berapa gitu ya, nilai standar deviasinya berapa, jumlah datanya berapa gitu ya. Nanti hal-hal inilah yang akan menentukan apakah ada perbedaan ataukah tidak ada perbedaan. Nah, ini juga sama, yang menentukan bebas atau tidak bebas itu kan dari keterangan saksi dan bukti gitu ya, bagaimana kekuatannya gitu ya, bagaimana akurasi buktinya gitu ya. Nah, jadi itu perbedaan antara statistika deskriptif dengan statistika inferensia gitu. Jadi
statistika deskriptif baru sebatas menjelaskan karakteristik penting dari data, belum bisa memutuskan suatu hipotesis. Nah, kalau kita ingin memutuskan suatu hipotesis, maka harus menggunakan statistika inferensia. Misalkan pertanyaannya tidak hanya perbedaan gitu ya, apakah IPK kelas A lebih tinggi daripada IPK kelas B, apakah IPK kelas A lebih rendah daripada kelas B, apakah ada perbedaan antara IPK kelas A dengan IPK kelas B. Nah, nanti pembahasan terkait ini dibahas dalam uji hipotesis nanti gitu ya, secara detail. Nah, itu perbedaan antara statistika deskriptif dengan statistika inferensia. Jadi dari statistika deskriptif di sini kita belum bisa mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah hipotesis gitu ya. Nah, untuk mengambil kesimpulan dari sebuah hipotesis, kita harus menggunakan statistika inferensia. Nah, statistika deskriptif nanti kita pelajari di statistik sosial 1. Nah, untuk statistika inferensia nanti sebagian kita pelajari di statistik sosial 1, sebagian lagi kita pelajari di statistik sosial 2. Nah, di dalam statistika deskriptif nanti ada 3 hal besar yang kita pelajari. Yang pertama adalah ukuran pemusatan. Nah, ini di dalamnya ada mean, median, modus, ada jumlah, sum sebenarnya. Lalu ada ukuran penyebaran, ada variansi, ada standar deviasi, lalu ada range biasanya. Kemudian ada menampilkan data dalam bentuk grafik dan tabel. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat histogram, poligon, OGIF, dan tabel distribusi frekuensi. Nah, ini poin-poin yang akan kita pelajari di dalam statistika deskriptif. Nah, kemudian untuk statistika inferensia, nah untuk mengambil kesimpulan gitu ya, ini ada 2 metode statistika. Ada yang disebut dengan statistika parametrik, ada yang disebut dengan statistika non parametrik. Nah, apa bedanya? Atau kapan kita gunakan statistika parametrik, kapan kita gunakan statistika non parametrik? Nah, pertama kita gunakan statistika parametrik ketika kita memiliki data yang skala pengukurannya kuantitatif dengan level, interval, atau rasio. Atau bisa dikatakan parametrik bisa kita gunakan kalau datanya berbentuk angka, gitu ya. Jadi parametrik bisa kita gunakan kalau data yang kita miliki berbentuk angka kuantitatif gitu ya. Nah, di sini levelnya ada interval, ada rasio. Nanti apa itu interval, apa itu rasio kita jelaskan setelah pembahasan ini. Kemudian yang kedua, menggunakan asumsi mengenai populasi. Nah, tadi ketika kita berbicara statistika pasti kita berbicara data sampel. Sampel yang baik itu adalah sampel yang karakteristiknya sama dengan populasi. Nah, jadi kalau kita punya data sampel yang karakteristiknya sama dengan populasi, nah maka kita gunakan statistika parametrik gitu ya. Nah, jadi kalau salah satu dari kedua asumsi ini tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa menggunakan parametrik, tapi harus menggunakan non parametrik. Nah, jadi saya ulangi, parametrik ini digunakan kalau datanya berbentuk angka. Lalu yang kedua, ketika asumsi sampel sama dengan asumsi populasi atau karakteristik sampel sama dengan karakteristik populasi. Nah, lalu statistika non parametrik ini kita gunakan kalau datanya bukan angka. Bukan angka itu membutuhkan data dengan level serendah-rendahnya ordinal. Untuk beberapa metode ada yang nominal. Jadi dia bentuknya kategorik ya. Jadi bentuknya kategorik. Ya, jadi kalau parametrik angka, kalau non parametrik ini bisa digunakan untuk yang kategori. Kategori itu misalkan seperti jenis kelamin, itu kan kategorinya ada laki-laki, perempuan. Pendidikan kategorinya laki-laki, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu menggunakan lebih sedikit asumsi mengenai populasi. Nah, kalau tadi kan parametrik ini digunakan kalau karakteristik sampel sama dengan karakteristik populasi. Nah, kalau karakteristik sampel berbeda dengan karakteristik populasi yang ini, kita menggunakan statistika non parametrik. Nah, gambarannya seperti ini. Misalkan kita punya populasi. Nah, populasi ini memiliki 4 karakteristik. Lalu kita ambil sampel. Nah, kalau sampel kan ukurannya lebih kecil. Nah, karakteristiknya sama. Kalau karakteristik populasi sama dengan karakteristik sampel, nah di sini kita bisa menggunakan statistika parametrik. Nah, kalau kita ambil sampel lagi, tapi ternyata karakteristiknya berbeda dari populasi asalnya. Nah, kalau karakteristik populasi berbeda dengan karakteristik sampel, nah maka kita gunakan statistika non
non parametrik. Nah, ini kan secara kasat mata saja gitu ya. Nah, sepertinya nanti ada pengujiannya tersendiri untuk mengetahui apakah karakteristik populasi sama atau tidak dengan karakteristik sampelnya, karakteristik populasinya itu berbeda atau tidak dengan karakteristik sampelnya. Nah, ini diuji dengan uji distribusi namanya. Nah, salah satu uji distribusi yang umum digunakan salah satunya adalah uji distribusi normal. Nah, mungkin pernah dengar sebelumnya ya, apa itu yang dimaksud dengan distribusi normal. Nah, kalau distribusi normal itu kurang lebih kurvanya seperti ini. Mungkin pernah lihat ya, kurva normal. Nah, ini yang dimaksud dengan kurva normal. Jadi kalau kita punya data, lalu kita buat grafik, dan grafiknya menyerupai seperti kurva normal yang simetris antara ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, data ini bisa dikatakan berdistribusi normal. Nah, gambarannya seperti ini. Saya ambil contoh misalkan. Anggap saja misalkan saya kepala daerah gitu ya, kalian warganya. Lalu saya ingin mendata rata-rata pendapatannya. Nah, misalkan saya kumpulkan data sebanyak 10 orang. Dari 10 orang ini saya data pendapatannya. Misalkan orang pertama 1 juta, orang kedua 1 juta, orang ketiga 1 juta. Sepertinya pendapatannya ini bukan 1 juta bulat gitu ya, tapi 1, sekian, 1, sekian, 1, sekian. Nah, tapi untuk memudahkan proses perhitungan saya bulatkan jadi 1 juta. Orang keempat 1 juta, orang kelima 1 juta, orang keenam 1 juta, orang ketujuh 1 juta, ke-8 1 juta, orang ke-9 1 juta. Nah, orang ke-10 21 juta. Nah, sepertinya kan data ini sesuai kenyataan gitu ya. Jadi memang banyak warga yang pendapatannya 1 juta sekian, tapi ada juga warga yang pendapatannya memang tinggi 21 juta. Nah, lalu saya jumlahkan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 21. Nah, ini hasilnya 30. Lalu saya ingin dapatkan rata-ratanya. Nah, ini rata-ratanya 30 dibagi 10 warga, berarti dapatnya angka 3 juta. Lalu kalau saya katakan rata-rata pendapatan kalian 3 juta, pernyataan saya salah atau benar? Rata-rata pendapatan kalian 3 juta. Benar. Saya salah. Saya berbohong atau tidak? Tidak. Saya berkata sesuai kenyataan atau tidak? Iya. Sesuai perhitungan iya, Pak. Enggak, saya pernyataan saya sesuai kenyataan atau tidak? Saya kan katakan rata-rata pendapatan kalian 3 juta. Kenyataannya seperti apa? Tidak, Pak. 1 juta doang, Pak. Banyak. Nah, artinya di sini ada ada keraguan gitu ya. Apakah pernyataan saya ini benar atau tidak? Apakah saya ini berbohong atau tidak? Nah, ini saya anggap sebagai kondisi A. Kita bandingkan dengan kondisi B misalkan. Kondisi B juga sama, saya ingin mendata pendapatan dari 10 warga gitu ya. Anggap saya misalkan saya guru, kalian murid, lalu saya memberikan soal seperti ini. Hitung rata-rata data berikut misalkan 1 juta, 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 sampai orang ke-10 1 juta. Lalu saya rata-ratakan. Nah, jumlahnya 10, rata-ratanya 10. Jawaban kalian berapa? 1 juta. 1 juta kan gitu ya. Nah, kalau saya katakan rata-rata pendapatan kalian 1 juta, benar atau tidak pernyataan saya? Benar. Protes nggak? Iya, jelas. Nggak protes nggak? Nggak, Pak. Nggak protes. Nah, kalau yang kondisi A, ketika saya katakan pendapatan kalian 3 juta, protes nggak? Mungkin protes. Nah, artinya kan Protes. ada masalah di sini sebetulnya ya. Nah, kalau kita lihat secara matematik, A dan B benar atau salah? Benar. Keduanya benar kan gitu ya. Benar. Nah, ini yang membedakan antara matematika dengan statistik sebetulnya. Jadi kalau matematika kita hanya berbicara metode hitung saja. Ketika didapatkan angka 3 juta, kasusnya selesai atau tidak? Kalau matematika selesai, Pak. Selesai. Tapi kalau kita berbicara statistik kan selain kita menghitung juga harus menginterpretasikan. Jadi harus menyampaikan informasi yang kita dapatkan ke publik kan gitu ya. Nah, kalau saya katakan 3 juta, ini akan menimbulkan masalah atau tidak? Atau menimbulkan pro kontra atau tidak? Menimbulkan, Pak. Iya. Menimbulkan pro kontra kan gitu. Tapi kalau yang kasus B akan menimbulkan pro kontra atau tidak? Tidak. Nah, karena kalau yang kasus B ini antara pernyataan dengan kenyataan ini sesuai.
Tapi yang kondisi A, antara pernyataan saya dari ini kan saya menyatakan ini berdasarkan data juga Kang itu ya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, data yang atau informasi yang bagus yang mana? Yang A atau yang B? B. Yang B. Yang B gitu ya. Nah, informasi yang bagus tentu berawal dari data yang bagus juga Kang gitu ya. Nah, ini yang membedakan antara data normal dengan data tidak normal. Nah, yang B ini bisa dikatakan datanya normal karena antara pernyataan ini kan kesimpulan gitu ya dari sini ya. Dengan kenyataan ini sesuai. Ada kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Nah, maka data ini bisa dikatakan berdistribusi normal secara deskriptif gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini antara pernyataan dengan kenyataan di lapangan ini tidak sesuai. Nah, artinya bisa dikatakan data ini tidak berdistribusi normal. Nah, cirinya seperti apa? Nah, secara deskriptif kita lihat yang kondisi B. Ini kan kalau kita hitung minnya berapa? Rata-ratanya 1. Modusnya nilai terbanyaknya berapa? 1. Mediannya nilai terbanyaknya 1. Nah, kalau kita punya data dengan min, median, modus yang simetris, bukan sama ya. Ini kan karena kebetulan saja datanya saya bulatkan, jadi kelihatan satu-satu gitu ya. Nah, tapi di sini simetris maksudnya ya, bukan sama ya, simetris. Nah, jadi kalau kita punya data min, median, modus yang simetris, nah maka data ini berdistribusi normal. Tapi kalau kita punya data seperti kondisi A, misalkan rata-ratanya di sini kan 3. Modusnya 1, mediannya 1. Nah, kalau min, median, modusnya tidak simetris, maka ini masuk ke dalam kategori data yang tidak berdistribusi normal. Nah, kalau datanya normal, tadi kan ini kita bisa menggunakan statistika parametrik ya. Nah, kalau yang tidak normal, ini menggunakan statistika parametrik. Nah, implikasinya apa? Nah, kalau kita menggunakan statistika parametrik, kesimpulan yang kita peroleh dari data sampel bisa generalisasi untuk si populasi. Misalkan anggap saja populasinya ada 100 gitu ya, diambil sampel sebanyak 10. Nah, maka kesimpulan yang 10 orang ini bisa digeneralisasikan untuk yang 100 orang. Nah, kalau yang ini kan datanya tidak normal. Nah, kesimpulannya ini hanya berlaku untuk 10 orang ini saja, tidak berlaku untuk 100 orang gitu ya. Jadi data yang bagus itu memang data yang berdistribusi normal, sehingga nanti informasi yang disampaikan ini tidak menimbulkan kontroversi lah gitu istilahnya ya. Nah, jadi kan misalkan pemerintah menyatakan pendapatan per kapita penduduk Indonesia adalah sekian, tapi kan misalkan kenyataannya masih banyak warga yang pendapatannya di bawah itu gitu ya. Nah, itu mungkin salah satunya karena terdapat angka ini. Angka ini sebetulnya salah atau tidak? Angka ini sebetulnya kan nggak salah gitu ya, karena memang betulan ada orang yang pendapatannya 21 juta. Nah, tapi dia berbeda dengan dengan mayoritas orang. 9 orang 1 juta, 1 orang 21 juta. Nah, ini yang disebut dengan data outlier namanya. Outlier atau data pencilan. Jadi data kalau disebutnya kan istilahnya pecicilan gitu ya. Nah, ini sebetulnya disebutnya dengan data pencilan. Jadi data yang berbeda dari yang lainnya. Nah, data ini yang menyebabkan data menjadi tidak berdistribusi normal. Jadi yang disebut dengan outlier. Jadi outlier itu yang menyebabkan data menjadi tidak normal. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau data ini memang penting gitu ya, kita bisa menggunakan statistika non parametrik. Tapi kalau ternyata data ini memang tidak penting, ya bisa kita hilangkan saja. Bisa kita hilangkan, lalu jumlah datanya menjadi 9, kita hitung rata-ratanya pasti lebih sesuai gitu ya. 9 juta dibagi 9 kan 1 juta, sehingga nanti kesimpulannya lebih sama dengan karakteristik populasinya gitu ya. Nah, itu perbedaan antara data yang normal dengan data yang tidak normal. Jadi sebisa mungkin ketika kita ingin mengambil sebuah kesimpulan, nah kita punya data yang berdistribusi normal. Nah, ini kan sebetulnya sudut pandang secara deskriptif.
Nah, nanti ada pengujiannya tersendiri ya untuk melihat apakah suatu data berdistribusinya normal atau tidak. Nanti ada uji hipotesisnya. Ini hanya dari sudut pandang deskriptif gitu ya, untuk membandingkan seperti apa data yang berdistribusi normal dan data yang tidak berdistribusi normal. Nah, itu perbedaan ya antara parametrik dengan non parametrik. Nah, selanjutnya kita akan bahas skala pengukuran data. Jadi kan ada interval, ada rasio, ada ordinal, ada nominal. Nah, skala pengukuran ini secara umum ada dua, ada data kualitatif, ada data kuantitatif ya. Kalau kualitatif itu adalah data kategorik, data yang dinyatakan bukan dalam bentuk angka. Cirinya tidak bisa dilakukan operasi matematika. Ini ada dua, ada nominal, ada ordinal. Jadi data bentuk kategorik itu data tidak selalu berbentuk angka gitu ya. Seperti misalkan jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan kategorinya laki-laki dan perempuan. Nah, ini tidak bisa dilakukan operasi matematika. Atau misalkan pendidikan, itu kan bentuknya kategorik juga. Kategorinya ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, itu tidak bisa dilakukan operasi matematika. Ada dua, ada nominal, ada ordinal. Nah, kemudian yang kedua ada data kuantitatif. Nah, ini data yang sifatnya numerik. Nah, data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, umumnya bisa dilakukan operasi matematika gitu ya. Nah, ini ada dua, ada skala interval, ada skala rasio. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah skala nominal. Nah, apa itu skala nominal? Nah, skala nominal ini masuk ke dalam kategori data kategorik gitu ya. Digunakan untuk variabel di mana orang atau objek dengan nilai skala yang sama tanpa memperhatikan urutan. Nah, kalau kita lihat definisi, sebetulnya definisi ini mungkin agak membingungkan gitu ya kalau baru baca pertama kali. Mudahnya gini. Jadi data nominal itu adalah data kategori yang kategorisasinya tidak memperhatikan urutan. Contohnya ini, jenis kelamin. Kategorinya itu kan laki-laki dan perempuan. Nah, antara laki-laki dan perempuan itu ada urutannya atau tidak? Kan nggak ada. Mau laki-laki nomor 1, perempuan nomor 1, atau dibalik sebaliknya gitu ya. Itu kan nggak ada aturan bakunya. Nah, itu yang dimaksud dengan skala nominal ya. Jadi data kategorik yang kategorisasinya itu tidak memperhatikan urutan. Contoh lain misalkan agama. Agama ada Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, itu kan nggak ada aturan bakunya. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa gitu ya. Jadi nggak ada urutannya juga. Lalu misalkan lagi suku Sunda, Jawa, Batak, Madura, misalkan ya, dan lain sebagainya, itu juga kan nggak ada urutannya. Nah, itu yang disebut dengan skala nominal. Nah, skala nominal ini merupakan pengukuran data yang paling rendah dari level pengukuran data. Kemudian yang kedua, skala ordinal. Nah, skala ordinal ini sebetulnya hampir mirip dengan skala nominal. Nah, hanya bedanya ada pengurutan data gitu ya. Jadi skala ordinal itu digunakan untuk variabel di mana orang atau objek memiliki nilai skala yang tetap dengan memperhatikan urutan. Jadi ada tingkatan dalam pengurutannya. Jadi kalau nominal itu kan data kategorik yang kategorisasinya tidak memperhatikan urutan. Nah, kalau ordinal itu data kategorik yang kategorisasinya itu memperhatikan urutan. Nah, sebagai contoh misalkan pendidikan. Itu kan kategorinya ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, ini kan harus berurutan. Tidak bisa SMA dulu, baru SD, baru SMP, baru perguruan tinggi atau acak yang lainnya gitu. Itu kan nggak bisa. Urutannya memang sudah baku. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, itu yang disebut dengan skala ordinal. Jadi untuk memudahkan mengingat apa itu nominal, apa itu ordinal, untuk mengingat nominal ingat jenis kelamin, untuk mengingat ordinal ingat pendidikan. Itu aja kata kuncinya gitu ya, untuk bisa mengingat apa itu nominal, apa itu ordinal. Apa itu nominal ingat jenis kelamin, apa itu ordinal ingat pendidikan gitu ya. Contoh lain misalkan ranking. Nah, ranking itu kan pasti yang dari yang jumlahnya besar ke yang kecil gitu ya. Ranking 1, ranking 2, ranking 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, skala ordinal ini satu tingkat lebih tinggi daripada nominal. Nah, kemudian yang ketiga, skala interval.
Nah, skala interval ini masuk ke dalam kategori data numerik. Digunakan untuk variabel di mana objek memiliki jarak antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi ada intervalnya, misalkan 0 sampai 5, 5 sampai 10, 10 sampai 15, 15 sampai 6 sampai 20 dan seterusnya. Jadi jaraknya harus sama. Nah, namun tidak memiliki nol mutlak. Nah, apa yang dimaksud dengan nol mutlak? Nah, contoh skala interval itu adalah suhu derajat Celcius, derajat Kelvin, misalnya gitu ya. Nah, misalkan derajat Celcius, suhu itu biasanya semakin tinggi semakin apa? Semakin panas, semakin rendah semakin dingin. Nah, 0 derajat Celcius, apakah tidak ada tingkatannya? Ada suhunya nggak 0 derajat itu? Ada derajatnya gitu ya. Nah, ada derajatnya. Jadi bukan berarti tidak ada suhunya, tapi memang suhunya itu 0 derajat Celcius. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak memiliki nol mutlak. 0 itu bukan artinya, misalkan kalau kita berbicara berat badan. Kalau beratnya 0 kg, ada beratnya nggak? Nggak ada beratnya, itu berarti nol mutlak, memiliki nol mutlak. Nah, tapi yang tidak memiliki nol mutlak itu 0 itu memang ada nilainya. 0 itu memang segitu angkanya gitu ya. Jadi 0 derajat Celcius itu ada rasanya gitu ya. Rasanya bisa dingin, bisa panas, misalkan gitu ya. Nah, contoh lain misalkan tahun. Tahun itu kan 2015, 16, 17 dan seterusnya. Misalkan tahun 0. Tahunnya ada atau tidak? Nggak ada, Pak. Tahunnya ada nggak? Tidak. Kan mau itu tahun itu kan ada. Misal kalau sekarang kan Masehi. Berarti ketika sebelum 0 berarti kan sebelum Masehi. Tahun 0 ada nggak? Ada, Pak. Ada nggak? Ada. Nah, berarti Ada, Pak, ada. Ada kan ya? Berarti itu artinya tahun tidak memiliki nol mutlak. Jadi nolnya itu bukan artinya nggak ada, tapi memang ada tahun 0 gitu. 0 Masehi kan ada gitu. Jadi titik awal gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan skala interval. Nah, jadi tipe data interval ini satu tingkat lebih tinggi daripada skala ordinal. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah skala rasio. Nah, ini skala rasio adalah data yang bersifat angka dalam arti yang sesungguhnya dan bisa dilakukan operasi matematika dan memiliki nol mutlak. Nah, ini contohnya seperti berat badan. Ya, berat badan itu kan 10 kg, 20 kg, 40 kg, 60 kg, 70 kg. Nah, 0 kg itu kan artinya memang tidak ada beratnya gitu ya, nggak ada beratnya. Nah, itu artinya memiliki nol mutlak. Kemudian tinggi badan. Tinggi badan itu kan 0 itu memang 0, berarti tidak ada tinggi badan yang nilainya minus. Berat badan juga kan nggak ada yang nilainya minus gitu ya. Itu artinya memiliki nol mutlak. Jadi 0 itu memang titik awal gitu ya, titik awal suatu angka gitu ya. Kalau contoh lain misalkan nilai IPK, nilai ujian. Nilai 0 itu ya artinya tidak ada nilai IPK-nya, tidak ada nilai ujiannya, karena tidak ada IPK yang nilainya minus kan gitu ya. Nah, itu skala rasio gitu ya. Nah, tipe rasio ini adalah tipe tingkat pengukuran yang paling tinggi di antara skala pengukuran yang lainnya. Nah, ini perbandingan skala pengukuran. Kalau frekuensi ini bisa digunakan untuk skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Modus bisa dihitung untuk data nominal, ordinal, interval, rasio. Median dan min hanya bisa digunakan untuk interval, rasio. Urutan data bisa dihitung untuk skala ordinal, interval, dan rasio. Nah, penjumlahan dan pengurangan hanya bisa digunakan untuk data interval dan rasio. Kemudian perkalian dan pembagian hanya bisa digunakan untuk skala rasio. Lalu nol mutlak hanya dimiliki oleh skala rasio. Itu kurang lebih perbandingannya. Nah, yang terakhir, uji statistik apa yang bisa kita gunakan untuk menganalisis data gitu ya. Nah, ini pertama bergantung pada tipe penelitian. Apakah kita hanya ingin menggambarkan karakteristik dari data saja, maka kita gunakan statistika deskriptif. Nah, kalau kita ingin sampai pada tahapan pengambilan kesimpulan, maka kita gunakan statistika inferensia. Lalu jenis variabelnya, apakah ada variabel terikat, apakah ada variabel bebas, ataukah semuanya variabel bebas. Nanti akan menentukan metode statistik yang kita
gunakan. Lalu tingkat pengukuran variabelnya, apakah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Karena nanti akan berbeda. Misalkan, apakah ada hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. Nah, tinggi badan kan angka, berat badan juga angka. Nah, lalu ada lagi, apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan pendidikan. Nah, jenis kelamin kan kategori, pendidikan juga kategori. Nah, uji hubungan untuk kategorik dengan numerik itu akan berbeda gitu ya metodenya. Jadi harus diidentifikasi dulu sifat dari datanya. Lalu banyaknya variabel gitu ya, ada 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel, dan jumlah sampel juga menentukan gitu ya. Kemudian maksud dari statistiknya, ingin melihat kecenderungan memusat, variabilitas, hubungan gitu ya, korelasi asosiasi, perbandingan gitu ya, interaksi dan sebagainya. Nah, kalau diringkas, apa yang kita jelaskan dan apa yang akan kita pelajari sebetulnya bisa dilihat di grafik ini gitu ya. Nah, ini kita asumsikan kita sudah punya data. Nah, kalau kita sudah punya data, ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Ada EDA, ada CDA. Nah, EDA itu artinya Exploration Data Analysis. Jadi kalau kita ingin menggali data, mengeksplorasi data, nah ini bisa kita gunakan statistika deskriptif. Nah, di dalam statistika deskriptif di sini ada ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan itu kan di dalamnya ada mean, median, modus gitu ya. Nah, kalau ukuran penyebaran diantaranya ada variansi, ada standar deviasi gitu ya. Nah, kemudian ada grafik dan tabel. Nanti kita menampilkan data dalam bentuk grafik, misalkan histogram, poligon, OGIF, lalu kita membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, ini baru sebatas mengeksplorasi data, belum sampai kepada tahapan pengambilan kesimpulan. Nah, untuk mengambil kesimpulan kita harus masuk ke metode CDA, Confirmatory Data Analysis. Jadi konfirmatory di sini ada konfirmasi ya antara data yang kita punya dengan teori yang kita gunakan. Karena nanti di sini ada uji hipotesis. Misalkan apakah ada hubungan antara apakah ada hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. Nah, secara teori kan kedua variabel ini berhubungan. Semakin tinggi badannya, maka akan membuat badannya semakin berat, kan gitu ya. Tapi kalau misalkan, apakah ada hubungan antara tinggi pohon dengan tinggi gedung? Nah, itu kan secara teori nggak ada kaitannya gitu ya. Jadi itu tidak bisa dilanjutkan. Jadi harus ada proses konfirmasi antara data dengan teori. Nah, ini bisa menggunakan statistika inferensia. Nah, statistika inferensia tadi ada 2, ada parametrik, ada non parametrik. Nah, untuk memilih kapan kita gunakan parametrik atau kita gunakan non parametrik ya. Nah, ini harus melewati proses pengujian distribusi data. Kalau datanya numerik dan normal, kita gunakan statistika parametrik. Kalau ternyata datanya tidak normal atau datanya berbentuk kategorik ya, nah ini kita gunakan statistika non parametrik. Nah, itu kurang lebih pembahasan terkait dengan konsep dasar metode statistika. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.